Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum menonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, amin ya rabbal alamin. Oke, bertemu kembali di materi seni budaya kelas 10. Ketika kita bersama berbagi. Baik, yang akan kita bahas kali ini di KD 3.10 merancang karya seni budaya Nusantara dan 4.10 mengkreasi karya seni budaya Nusantara. Merancang seni budaya Nusantara. Seniman adalah seorang yang memiliki jiwa seni atau sangat mencintai dunia seni yang digelutinya dan berkarakteristik kreatif, inovatif, atau mahir dalam bidang seni. Oke. Yang pertama ada merancang karya seni rupa. Sama seperti minggu lalu, terdiri atas 4 cabang seni juga. Nah, di merancang juga terdiri atas 4 cabang seni, yaitu seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Kalau minggu lalu kita menganalisis keempat cabang seni, kalau kali ini kita merancang ya keempat cabang seni. Nah, yang pertama merancang karya seni rupa. Tahapan dalam merancang karya seni rupa yaitu mencari ide atau gagasan berkarya, menguasai alat dan bahan berkarya, menuangkan ide atau gagasan ke dalam sketsa, memindahkan sketsa ke dalam media berkarya, mempresentasikan karya seni. Itu dia ya. Oke. Kedua ada menguasai alat dan bahan berkarya seni rupa. Nah, dalam melakukan kegiatan berkarya seni rupa 2 dimensi, yang sangat penting adalah memiliki dan memahami pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai alat, bahan yang bisa digunakan dalam praktik berkarya seni. Nah, yang pertama ada medium dan bahan karya seni rupa. Bahan untuk berkarya seni rupa dapat dikategorikan menjadi bahan alami dan bahan sintesis. Nah, yang kedua ada alat berkarya seni rupa. Seni rupa 2 dimensi, alat yang digunakan antara lain kertas, pensil, tinta Cina, pensil warna, krayon, pena, cat air, cat minyak, kanvas, kuas, palet, atau bisa di komputer. Nah, di sini kalau seni rupa itu kan ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Kalau ini nanti kalian jangan bingung ya. Di sini ibu hanya sebagai contoh. Ibu buat di sini 2 dimensi ya. Jadi kalau seni rupa itu kan ada 2 dimensi, 3 dimensi, ini hanya sebagai contoh. Jadi ibu buat yang 2 dimensi saja untuk contoh. Oke anak-anakku. Oke, kita langsung ke berkreasi membuat karya seni rupa. Nah, langkah berkarya seni lukis diantaranya lukis termasuk ke dalam 2 dimensi ya. Nah, membentuk gagasan kreatif sebelum melukis, kita perlu mencari inspirasi dengan cara sebagai berikut. Melihat objek alam langsung seperti pemandangan, mengunjungi pentas seni, sanggar budaya, dan museum. Mempelajari atau membaca buku di pustaka. Terus memutar film karya seni rupa. Nah, yang kedua ada membuat sketsa. Nah, sketsa ini merupakan langkah awal dalam melukis, yaitu untuk menemukan objek yang paling bagus untuk dilukis. Memilih teknik melukis dapat memilih berbagai teknik. Banyak ya tekniknya, pasti di SMP udah dipelajari ya anak-anak ibu. Nah, teknik yang dikehendaki bisa teknik arsir, akuaril, dan sebagainya. Masih banyak tekniknya ya. Oke. D. Memilih bahan. Nah,
Di sini ada beberapa, ada 4 ya. Yang pertama ada pastel dan kertas gambar atau duplex atau karton. Nah, yang kedua cat air dan kertas gambar, cat akrilik dan kertas gambar, cat minyak dan kanvas, kain lukis yang dibentang pada bongkar kayu atau spandam. Nah, ini biasa ya, biasanya di SMP ini pasti udah dipelajari. Pasti kalian sudah pernah berlatih untuk melukis di SMP ya. Oke. Lanjut ke pelaksanaan kreasi karya seni lukis. Pelaksanaan melukis bisa dengan 2 cara melukis, antara lain bisa melukis secara langsung dan melukis secara tidak langsung. Oke, anak ibu, kita lanjut. Oke, kita masuk ke seni musik, merancang karya seni musik. Nah, ada pun langkah-langkah untuk merancang musik sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, membuat melodi. Yang ketiga, menentukan irama. Yang keempat, menentukan bentuk lagu. Yang kelima, memindahkan notasi angka ke dalam notasi balok. Menentukan jenis lagu, menyanyikan lagu diiringi musik, dan yang terakhir ada rekaman. Oke, next. Berkreasi karya cipta seni musik. Nah, adapun dalam menciptakan lagu bisa dikreasikan dengan membuat pengolahan motif berupa pengulangan, pembalikan, dan sebagainya. Nah, A. Mengubah motif. Nah, sebuah musik ada lagu yang tercipta biasa memiliki komposisi pokok. Cara mengkreasikannya bisa dilakukan dengan mengubah motifnya, yaitu mengubah not namun tanpa mengurangi isi dari setiap biramanya. Yang B ada repetisi. Apa itu repetisi? Repetisi adalah membuat pengulangan dari not-not lagu yang sedang diciptakan. Nah, pengulangan di sini bisa dibuat dalam bentuk sama atau bisa juga dengan sedikit perubahan. Next. Yang C ada skenes. Nah, adalah membuat pengulangan not-not lagu yang sedang diciptakan. Namun, saat dilakukan pengulangan kembali ke tingkat nada yang lebih tinggi atau sering disebut dengan skenes. Naik atau bisa juga diulang kembali ke tingkat nada yang lebih rendah yang sering disebut dengan skenes turun. Nah, masuk ke the augmentation of ambitious. Nah, sebuah cara mengolah lagu yang sedang diciptakan dengan cara melakukan pelebaran interval yang biasanya bertujuan untuk meningkatkan ketegangan lagu. Sip, kita masuk ke seni tari. Merancang karya seni tari. Sebenarnya langkah-langkahnya hampir sama ya antara seni tari, seni musik, seni teater, dan seni rupa. Ada persamaan dan ada juga perbedaan. Nah, yang jelas yang sama itu yang A ya, menentukan tema. Karya seni tari, langkah pertama adalah menentukan tema terlebih dahulu. Nah, eksplorasi gerak tari, aktivitas eksplorasi gerak tari, karakteristiknya para penata tari disebut koreografer tari. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melatih memperagakan gerak tari. Yang pertama, posisi sikap badan dalam melakukan gerak tari. Yang kedua, kesesuaian gerak dengan iringan tari. Yang ketiga, penghayatan terhadap gerak yang dilakukan. Oke, kita ke menyiapkan iringan tari. Langkah-langkah dalam membuat iringan tari. Yang pertama ada koreografer. Tari memberitahukan kepada penata musik mengenai tema tari, sehingga musik nanti sesuai dengan tariannya. Terus, penata musik tari menentukan alat musik yang akan digunakan untuk mengiringi karya tari. Nah, penata musik tari membuat pola iringan untuk membunyikan alat-alat musik sesuai dengan tema tari. Para pemain musik yang bertugas mengiringi tari berlatih memainkan alat musik. Nah, para penari dan pemain musik menggabungkan antara gerak dan iringan sampai sesuai.
Oke, ke menyiapkan pendukung-pendukung lainnya. Nah, unsur pendukung tari antara lain tata panggung, tata cahaya, tata suara, tata rias, tata busana, tata dekorasi, properti, dan lain-lain. Oke, mengkreasi tari. Di mengkreasi tari, yang pertama ada gerakan berjalan sambil memukul tongkat kecil. Gerakan di tempat sambil memukul tongkat kecil dan ke kaki diangkat. Gerakan saling berhadapan dengan memukul tongkat. Gerak melangkah ke samping dan pergelangan tangan digerakkan ke atas dan ke bawah. Ini hanya contoh ya, berbeda tari, berbeda gerakan. Ada yang sama juga. Oke, merancang karya seni teater. Nah, berikut disajikan mengenai langkah-langkah merancang karya seni teater. Seperti biasa, yang pertama menentukan tema. Nah, menentukan tema atau gagasan cerita merupakan langkah awal saat akan merancang seni teater. Tema yang diambil disarankan mengandung unsur pendidikan. Mengapa harus mendidik gitu kan? Pasti begitu pertanyaannya. Karena tujuan utama dari bermain teater adalah katarsis. Apa itu katarsis? Katarsis adalah penyucian jiwa. Nah, maksudnya adalah kesenian teater yang dipentaskan hendaknya ada yang bisa dipetik untuk dijadikan bahan pelajaran dalam kehidupan. Jadi bukan sembarangan ya, ada tujuan membuat teater tersebut. Oke, B. Menulis naskah drama. Kalau ini pasti kalian udah paham ya, karena di SMP udah dipelajari, di mata pelajaran seni budaya juga dipelajari tentang naskah drama, dan di mungkin di pelajaran bahasa Indonesia juga sudah ya, mungkin ya. Oke, penyusunan naskah drama teater harus diatur secara matang sehingga alur cerita bisa dipahami oleh penonton teater. Nah, memainkan cerita setelah naskah selesai ditulis, langkah selanjutnya yaitu memainkan cerita. Bisa dilakukan dengan cara latihan rutin. Latihan harus dilaksanakan secara teratur dan berkala karena tanpa latihan akan menjadikan perjalanan cerita kurang bisa dihayati. Saat pembagian pemeranan tokoh, carilah karakter yang paling cocok dengan tokoh yang diperankan. Oke, kita masuk ke evaluasi permainan. Saat latihan harus dilakukan kegiatan evaluasi, dicari kelebihan dan kekurangan pemain. Nah, dalam memainkan peran, apabila ada kekurangan, segera diperbaiki. Misalnya, pemain tidak cocok dengan karakter serta sulit memerankannya. Segera cari pemain penggantinya. Itu dia. Oke, kita ke E, memainkan ulang. Nah, memainkan ulangnya itu sering disebut gladi bersih ya, sering kita dengar ya sebelum pertunjukan. Dalam fase ini harus benar-benar sempurna walaupun belum ditonton banyak orang. Pemain harus bersungguh-sungguh saat gladi bersih atau memainkan ulang. Nah, yang terakhir ada mementaskan cerita teater. Pada fase ini, fase terakhir ya, pada fase pementasan teater, sutradara, pemain, unsur pendukung, dan semuanya sudah harus siap. Jadi, para penonton teater bisa menyaksikan dengan tenang serta hikmat. Oke, anak-anak ibu, itulah materi kita tentang merancang karya seni budaya Nusantara. Kira-kira sampai di sini dapat dipahami? Kalau belum mengerti, boleh ditanyakan di kolom komentar. Oke, anak-anak ibu, di sini ada tugas mandiri ya. Tugasnya adalah carilah informasi di media internet mengenai tokoh ahli dalam merancang seni teater dan hasil karyanya ya. Nah, lalu setelah kalian cari, setelah dapet, tuliskan hasilnya pada buku tugas Anda. Nah, kemudian diupload ke Google Classroom. Oke, anak-anak ibu, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar ibu lebih semangat lagi bikin video pembelajarannya. Salam sehat untuk kita semua. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.